Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramayanti Agustin dengan NIM 21416255201200. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penamaan dalam sistem terdistribusi. Penamaan dalam sistem terdistribusi adalah proses memberikan identitas unik pada setiap entitas, misalnya komputer, layanan, dan file, agar dapat dikenali, diakses, dan dikelola dengan mudah. Nama ini memungkinkan pengguna dan sistem untuk menemukan lokasi fisik atau logis dari suatu entitas. Tujuan penamaan ini ada tiga. Yang pertama, aksesibilitas, untuk memudahkan pengguna untuk menemukan dan mengakses sumber daya dalam jaringan. Yang kedua, ada pengelolaan, membantu dalam pengelolaan entitas agar dapat diidentifikasi tanpa kesalahan. Yang ketiga, ada abstraksi, mengabstraksi detail lokasi, memungkinkan pengguna menggunakan nama tanpa perlu mengetahui lokasi spesifik. Jenis-jenis nama ada tiga, yaitu yang pertama nama absolut, yaitu nama lengkap yang tidak tergantung konteks, misalnya URL lengkap. Yang kedua ada nama relatif, nama yang memerlukan konteks tertentu untuk dikenali, misalnya nama file dalam directory. Yang ketiga ada nama logis versus nama fisik. Nama logis menunjukkan peran, sedangkan nama fisik menunjukkan lokasi sebenarnya. Skema penamaan ini ada 4. Yang pertama ada hierarki atau hierarchical naming. Skema ini menggunakan struktur berlapis atau bertingkat, di mana nama disusun secara hierarki. Contoh DNS Domain Name System pada internet. Lalu kelebihannya ini mudah diatur dan efisien untuk skala besar. Yang kedua ada flat namespace, ruang nama datar. Ini tidak memiliki struktur bertingkat atau hierarki, tetap setiap entitas memiliki nama unik yang tidak tergantung pada lokasi atau konteks. Contohnya alamat IP dalam jaringan komputer atau ID pengguna dalam sistem. Kelebihannya sederhana dan cocok untuk sistem yang tidak memerlukan banyak lapisan pengelompokan. Yang ketiga ada penamaan berdasarkan atribut atau atribut based naming. Entitas diidentifikasi berdasarkan atribut atau properti tertentu daripada nama unik. Contohnya LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol, di mana data diakses berdasarkan atribut, misalnya nama pengguna dan lokasi. Kelebihannya, fleksibel untuk pencarian dinamis berdasarkan karakteristik spesifik. Yang keempat ada penamaan berdasarkan lokasi atau location-based naming. Nama mengacu pada lokasi fisik atau topologi dari suatu entitas dalam sistem. Contohnya sistem file pada komputer, di mana lokasi direktori dan file menunjukkan path fisik. Kelebihannya memudahkan identifikasi lokasi dalam sistem lokal. Selanjutnya, resolusi nama. Resolusi nama merupakan proses mengonversi nama entitas menjadi alamat atau representasi yang dapat dikenali dan diakses oleh sistem. Proses ini penting untuk memungkinkan akses ke sumber daya dalam jaringan yang luas. Metode umum dari resolusi nama ini ada 5. Ada yang pertama direct mapping atau pemetaan langsung, yang kedua hierarchical resolution atau resolusi hierarki, yang ketiga ada broadcasting, yang keempat caching, dan yang kelima directory service. Lalu directory mapping ini menggunakan tabel atau directory yang menyimpan pasangan nama dan alamat. Contohnya ARP atau Address Resolution Protocol. Dalam jaringan yang memetakan alamat IP ke alamat fisik atau MAC address. Kelebihannya efisien untuk jaringan kecil, tapi kurang fleksibel untuk skala besar. Yang kedua ada hierarchical resolution, menggunakan struktur bertingkat untuk mengurai nama dari level tertinggi hingga terendah. Contohnya DNS atau Domain Name System yang menyelesaikan nama domain dengan mencari dari akar hingga ke subdomain. Kelebihannya cocok untuk sistem besar dan terdistribusi karena dapat membagi beban. Yang ketiga ada broadcasting. Sistem ini mengirimkan permintaan resolusi ke semua node dalam jaringan hingga nama ditemukan. Umumnya dalam jaringan lokal LAN dengan jumlah node terbatas. Kelebihannya tidak memerlukan server khusus, tapi tidak efisien untuk jaringan besar. Yang keempat ada caching, ini untuk menyimpan hasil resolusi nama secara lokal untuk mengurangi waktu akses di masa mendatang. Contohnya DNS caching pada komputer untuk mempercepat akses ke situs yang baru dikunjungi.
Kelebihannya mengurangi beban jaringan dan mempercepat akses, tapi data bisa menjadi usang jika ada perubahan. Yang terakhir ada directory service, menggunakan layanan direktori khusus yang menyimpan semua informasi penamaan dan dapat diakses oleh berbagai sistem, contohnya LDAP, yang menyediakan database terpusat untuk nama pengguna, grup, dan sumber daya jaringan. Kelebihannya terpusat dan dapat diakses oleh banyak klien, ideal untuk organisasi besar. Kesimpulannya, penamaan dalam sistem terdistribusi merupakan elemen penting untuk mengidentifikasi dan mengakses entitas di jaringan yang luas. Skema penamaan membantu mengorganisasi nama agar lebih mudah dikelola. Proses resolusi nama mengonversi nama menjadi alamat yang tepat yang dapat dikenali oleh sistem. Menggunakan metode seperti directory, caching, dan broadcasting. Kombinasi skema penamaan yang tepat dan metode resolusi yang efisien memungkinkan sistem terdistribusi beroperasi secara lebih tepat, terstruktur, dan dapat diandalkan. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.